Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo, nama gue Gilang Rizky. Gue di sini pengen menceritakan sebuah kisah yang bisa dibilang itu horor ya. Kalau buat gue sih horor. Tentang pengalaman gue liburan bersama keluarga besar gue sekitar tahun 2015-2016 ke ujung barat Pulau Jawa gitu. Jadi umur gue sekarang 27 tahun ya. Jadi saat itu kebetulan gue udah kerja di sebuah agensi gitu ya. Nah jadi gini, gue lahir di keluarga yang bisa dibilang keluarga besar gitu ya. Karena nyokap gue 6 bersaudara, di mana, kakek gue juga pun, keluarga besar gitu karena kami keturunan Jawa gitu. Jadi memang, standaran keluarga Jawa aja, keluarga besar Jawa yang saudaranya banyak, tantenya banyak, sepupunya pun banyak gitu. Nah di keluarga gue sendiri, terutama keluarga nyokap gitu ya, karena gue lebih dekat sama keluarga nyokap dibanding keluarga bokap, itu punya tradisi yang mana setiap tahun baru kami pasti mengadakan kumpul keluarga gitu. Jadi di kehidupan gue pribadi gue nggak pernah saat tahun baru tuh liburan atau ngisi tahun barunya tuh sendiri lah. Hampir nggak pernah, sekali doang seingat gue. Nah karena selain itu di keluarga gue juga nenek gue yang alhamdulillah masih hidup dan sehat itu berulang tahun pada 1 Januari gitu. Jadi momentumnya pas banget, pergantian tahun ditambah dengan ulang tahunnya nenek gue. Jadi setiap tahun tuh ngumpul. Dimana di setiap tahunnya itu gue ngumpul selalu di 2 lokasi. Pertama di rumah nenek gue di Kalibata, atau kedua di rumah om gue di Cilegon gitu. Nah saat tahun 2015-2016 ini kami bersepakat untuk liburan atau menghabiskan momen tahun barunya itu di rumah om gue di Cilegon gitu. Hingga rencananya ya udah sebelum tahun baru kita ke sana gitu kan. Nah, karena pekerjaan gue yang cukup fleksibel dan bisa nego lah kalau emang gue nggak masuk kantor, pada tanggal kurang lebih 30 Desember 2015 kan itu pergantian tahun ke 2016, gue berangkat duluan sama adik gue. Adik gue ini namanya Bagas gitu. Jadi gue sama Bagas berangkat duluan dari Kalibata ke Cilegon. Yang mana gue berangkat sekitar jam 12 atau jam setengah 1 malam gitu. Karena gue udah excited banget gitu ya mau ke Cilegon, karena udah lama juga nggak ke rumah gue yang di Cilegon. Sehingga ya udah gue ngajak adik gue untuk berangkat duluan gitu. Dengan mobil gue saat itu berdua. Berangkat sekitar pukul setengah 1 gitu ya. Nyampe gue keluar tol Cilegon Barat itu sekitar jam 1, berarti sekitar jam setengah 3 kalau nggak salah. Jadi memakan waktu 2 jam karena juga walaupun jalannya sepi gitu gue nggak mau yang terburu-buru, nggak mau ngebut, santai aja. Keluar tol Cilegon Barat, gue nyampe ke perumahan om gue itu sekitar jam 3 kayak gitu. Nah perumahan om gue ini di Cilegon termasuk perumahan yang cukup elit gitu ya. Dalam artian rumahnya besar-besar dan juga ditambah selain perumahannya elit, layout perumahannya ini di samping-samping bukit gitu. Jadi memang bukan perumahan yang padat banget klasternya atau rumah antar rumahnya, tapi ini perumahan yang memang elit tapi pinggir kiri kanannya tuh bukit gitu. Jadi naik turun kayak gitu. Gue nyampe jam 3 malam gitu, di mana akses dari masuk perumahan sampai ke klaster om gue itu nanti gue harus melewati satu portal yang memang itu akhirnya nanti setelah melewati portal itu nyampe ke rumah om gue. Di jam 3 malam itu ternyata portal yang memang biasanya gue lewatin ketika mau nyampe rumah om gue itu tutup. Kayak gitu tutup, cuma gue masih maksain adik gue, coba dong lu turun ngecek nih portalnya bisa dibuka apa enggak. Dan itu benar-benar gelap gulita ya. Gelap gulita dalam artian penerangannya itu hanya lampu mobil gua gitu. Ada penerangan di ujung mungkin sekitar 20-30 meter, yang itu juga kayak pos satpam gitu penerangannya, jadi benar-benar gelap. Ternyata portal itu nggak bisa dibuka, gua mau nggak mau putar balik gitu ya, cari jalan lain. Karena juga gua lupa saat itu sama adik gua lupa untuk ngabarin ke Om Putro dan keluarganya bahwa gue ini lagi OTW ke rumah lu gitu. Karena bawaan excited yang tadi gitu ya, karena gue pikir
Gue nyampe sana masih ada anggota keluarga yang hidup dan bukain pintu buat gue. Ternyata enggak. Terus gue muter balik, akhirnya nemuin jalan sampai akhirnya ke depan rumah om gue gitu, namanya Om Putro. Nah nyampe depan rumah om gue itu nggak ada yang jawab gitu. Gue bel rumahnya nggak ada yang jawab. Gue WhatsApp, gue telepon juga nggak ada yang respon. Akhirnya gue memutuskan sama adik gue, yaudah deh gue parkir dulu. Gue memutuskan untuk parkir dulu di seberang rumahnya Om Putro gitu, karena di depan rumahnya Om Putro udah ada mobil nggak bisa parkir. Jadi gue parkir di seberangnya. Dimana seberangnya juga rumah juga. Cuma memang rumah itu kosong, nggak ada penghuninya. Jadi analisa gue ya kayaknya nih rumah kosong udah lama gitu ya, karena lampunya nggak nyala, gelap, terus kayak ya selayaknya rumah udah lama nggak ditinggalin aja gitu. Gue parkir depan rumahnya. Kebetulan di samping mobilnya itu, di samping mobil gue di sebelah kanan itu depan rumahnya ada kayak pohon gitu. Gue nggak tahu pohon apaan, entah pohon palem atau kelapa gitulah yang pokoknya menjuntai ya. Ya udah gue di situ sekitar jam 3, akhirnya gue ngerokok, ngobrol segala macam sampai akhirnya gue ngantuk nih. Terus gue ngomong ke adik gue, "Gas, gue tidur ya di mobil." Oh ya udah gue juga ke mobil deh. Ya udah pintu gue tutup, jendela gue buka sepertiganya. Gue lagi tidur, tiba-tiba gue kebangun karena gue denger suara jatuh dari atas mobil gue. Jadi suaranya rada kenceng gitu ya, sampai gue terbangun dari tidur gue, dar. Gue kaget, gue lagi tidur gitu tiba-tiba melek. Gue langsung nanya refleks ke Bagas, apaan tuh? Terus Bagas juga jawabnya nggak tahu. Terus akhirnya Bagas keluar mobil, gue pun ikut keluar mobil karena pengen ngecek gitu. Gue pikir apa nih yang jatuh, batu atau apa segala macam. Gue cek ke atas mobil, ke depan, belakang, bawah, kiri, kanan, gak ada apa-apaan. Karena gue pikir batu, gue nengok dong ke atas, oh, gak ada apa-apaan ya, maksudnya langit. Dan juga di atasnya tuh cuma kayak batang pohon yang menjuntai aja ke atas mobil gue, gak ada apa-apaan. Terus kayak oh ya udahlah, mungkin suara dari mana gitu. Tapi gue ngerasa itu suara dari atas mobil gue banget gitu. Terus ya udah gue masuk ke mobil lagi, karena itu kan masih setengah nyawa ya, karena gue tadi tidur setengah nyawa. Ya udah gue masuk mobil lagi, gue nyender lagi. Gue memutuskan masuk karena memang di jam mungkin 3:30 itu ya, udaranya tuh cukup dingin ya, karena itu di daerah bukit dan gitu, perbukitan, jadi cukup dingin. Ya udah gue masuk deh ke mobil gitu biar nggak kedinginan. Adik gue pun masuk, si Bagas masuk. Nggak lama kontak mobil gue dinyalain sama adik gue. Tiba-tiba Bagas nyalain wiper. Gue pikir kenapa gitu, gue nanya kenapa, terus dia bilang nggak apa-apa. Padahal nggak hujan, nggak berkabut juga. Terus kayak what's the point lo nyalain wiper gitu ya. Terus kayak ya udahlah. Terus nggak lama gue masih diem di situ. Nggak lama pokoknya om gue di depan pagar manggil gue, mas. Ternyata itu udah lewat subuh deh kayaknya. Akhirnya gue masuk bawa tas segala macem. Nah rumah Om Putro ini lantai 2 gitu ya, punyain 2 lantai. Gue ke lantai 2-nya, kamarnya Adit tuh anak pertamanya Om Putro gitu ya. Terus gue nyampe kamar Adit, beres-beres. Nah setelah beres-beres, Adit sama adik gue Bagas tuh ke bawah untuk masak mie gitu ya. Masak mie. Nah yang uniknya di dalam kamarnya Adit itu, ada tangga lagi. Jadi kayak ada tangga pop up keloteng yang mana itu ada kasur. Jadi kayak ada tambahan kamar lah di atas. Nah, gue ke atas karena kenapa? Kamarnya tuh pewek banget gitu, menarik lah buat gue. Ya udah gue ke atas segala macem, naro tas, chargeran gitu segala macem. Gue turun lagi, terus gue teriak ke bawah, Gas, Dit, lagi ngapain lo? Ini lagi masak mie. Oh ya udah gue mau ya satu, iya ya udah. Terus udah gitu oh ya udah, gue ke kamar Adit, main HP, terus gue nyari chargeran. Oh gue baru inget chargerannya di atas kayak gitu ya. Terus gue ke atas tuh, akhirnya gue ngecas di atas rebahan sambil main handphone gitu. Nah jadi posisinya nih gue tidur begini, tangganya tuh ke bawah di sebelah kiri gue gitu kan. Nah lagi main HP gitu, lu kan pasti sadar ya jika berada di sebuah tempat atau mungkin di rumah gitu ya, yang lu udah apal anggota keluarga lu segala macem. Terus ketika lagi diem, terus tiba-tiba kayak ada suara orang jalan, lu tuh pasti kayak apal lah, kayak oh nih misalkan nyokap atau siapa. Nah saat gue main HP itu, gue ngerasa kayak ada yang jalan ke atas. Dan gue pikir itu Adit, kalau gak Adit Bagas. Sehingga gue refleks langsung ngomong, mie-nya udah jadi. Habis itu gak ada yang jawab. Terus kayak gue biasa aja,
Gue belum mikir apa-apa, gue ke bawah kan, akhirnya gue turun terus gue manggil adik gue, "Gas, Dit." Ternyata mereka masih di bawah, masih masak mie. Terus gue nanya dalam hati gue, "Itu siapa anjing?" Cuma ya udahlah. Mereka ke atas bawa mie-nya, ngobrol, terus gue asik makan mie sambil main HP di kamar Adit, segala macem. Terus gue ngeliat kayak adik gue lagi ngobrol gitu berdua sama Adit, kayak ngobrol sesuatu yang seru lah. Terus gue sapa, "Ngobrolin apaan lu?" Gue bilang gitu. Terus Adit langsung jawab ke gue, "Mas, kata Bagas mobil lu tadi kejatuhan kuntilanak." Terus gue yang kayak, "Kuntilanak? Kuntilanak apaan?" Terus akhirnya adik gue cerita, jadi yang tadi mobil gue bunyi dari atas, ternyata tuh ada kuntilanak loncat ke atas mobil gue gitu. Dimana Bagas ini memang bisa ngelihat gitu ya. Jadi di keluarga besar gue, Bagas nih termasuk yang bisa lihat, punya apa ya, sixth sense kali atau apalah. Intinya bisa ngelihat, bahkan di hari ini Bagas percaya atau nggak percaya sih. Cuma kalau gue percaya kan itu adik gue dan gue sering sama dia bisa ngobrol dan segala macam sama makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi ketika dia cerita percaya gitu. That's why ketika dia nyalain wiper itu sebenarnya dia pengen nyapu rambut kuntilanak yang nutupin kaca mobil depan gue. Ya kayak gitu deh. Ya udah habis itu setelah makan mie istirahat segala macam, hari berganti menjadi siang, terus keluarga gue yang lain datang segala macam. Itu berarti tanggal 30 ya, itu tanggal 30 hari itu. Terus keesokan harinya gitu ya tiba-tiba pagi hari pada berencana untuk kayaknya seru nih ke Tanjung Lesung. Terus gue bilang kayak, "Ngapain ke Tanjung Lesung? Ya liburan aja, tahun baru di sana, bla 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 bla." Itu masih tanggal 30 tuh. Iya, masih tanggal 30 belum berganti hari, sorry. Terus akhirnya tanggal 30 itu ya udah akhirnya dengan dadakan banget karena memang keluarga gue tampaknya tipe keluarga yang kayak dadakan tuh asik deh, yang kayak gitu. Sehingga ya udah memutuskan, ya udah yuk Tanjung Lesung segala macam. Yang nggak ikut ke Tanjung Lesung tuh hanya kakek nenek gue dan istrinya Om Putro gitu, jagain rumah bertiga sama kakek nenek gue. Anggota keluarga yang lain tuh pada ikut lah. Akhirnya berangkat nih 3 mobil Tanjung Lesung. Dimana kita semua udah tahu gitu nih high season gitu ya, akhir tahun baru. Cuma ini belum ada persiapan apa-apa, belum booking hotel dan segala macam. Tapi ya udahlah, go show aja. Jalan itu sekitar jam 10, nyampe Tanjung Lesung sekitar jam 12, jam 1-an. Karena dari Cilegon ke Tanjung Lesung tuh lumayan jauh. Sampai sana, kalau lu pernah ke Tanjung Lesung gitu ya, ketika sampai ujung Tanjung Lesung tuh jalanannya tuh kayak mentok tapi sebenarnya ada jalan. Mentok tuh dalam artian di jalan utamanya akan mengarahkan lu ke sebuah daerah, terus seingat gue ada gapuranya gitu, tulisannya Tanjung Lesung. Sama di sebelah kirinya itu kayak ada jalan warga gitu kecil. Nah gue otomatis masuk ke area Tanjung Lesungnya itu kan, dimana di dalamnya tuh ada resort, macam-macam, ada resort, ada villa, ada hotelnya juga. Dan dari kesemuanya gue nanya sama pengelolanya segala macam, ternyata udah full book. Artinya nggak ada kamar yang kosong gitu. Ada kamar yang kosong tuh sekitar 3 atau 4 Januari. Akhirnya nggak kami ambil. Cuma karena kami udah kepalang tanggung nyampe sana gitu ya dengan niat pengen liburan. Akhirnya gimana ya, yaudah cari ini deh, cari warga, cari akamsi, nanya deket sini ada penginapan nggak sih yang asik segala macam. Akhirnya nanya warga, dikasih tahu bahwa jalan di sebelah kiri itu yang jalannya mungkin jalannya tuh lebarnya sedua mobil kali ya. Tuh dikasih tahu, "Nih Mas, nanti masuk jalan itu aja. Nanti mungkin sekitar setengah jam itu di sebelah kanan tuh ada villa." Dimana sebenarnya villa itu jarang yang tahu gitu. Jadi kemungkinan besar di saat itu belum ada yang booking gitu. "Oh, coba aja Mas lihat ke situ kalau mau." Oh ya udah, berbekalkan itu kami semua berangkat gitu ya. Dan jalannya hancur, super hancur. Artinya jalannya rusak, jadi nggak ada tuh semeter jalanannya bagus, nggak ada, bener-bener off-road lah, off-road. Sehingga jalannya pelan-pelan. Akhirnya benar yang dikasih tahu akamsi itu sekitar setengah jam. Di sebelah kanan itu ada villa gitu. Jadi sepanjang jalan sebelum nyampe villa itu jarang banget rumah warga gitu. Kebanyakan kiri sawah, kanan kebon, terus di dekat sawah tuh ada kayak bukit-bukit gitu. Jadi intinya jarang rumah warga lah. Ada sebenarnya, cuma paling ketemu 1, 2, 3 gitu, nggak banyak. Selayaknya inilah kampung gitu ya, yang kayak jarang keluar masuk mobil atau didatengin banyak manusia.
Akhirnya ketemu di sebelah kanan jalan, di sebelah kirinya itu udah kayak semacam hutan belantara gitu, artinya pohon-pohon gede segala macem. Di sebelah kanan tuh ada villa, beneran villa, di mana akhirnya kami masuk. Pas kami masuk kesan pertama gua adalah, wah sabi banget nih villa. Soalnya kenapa? Karena vibe-nya tuh yang kayak villanya tuh kayu-kayu gitu. Terus di mana depan villanya tuh langsung ke bibir pantai. Yang mana ternyata itu fasilitas dari villa tersebut kalau kita booking di situ gitu. Akhirnya gue turun mobil, gue sama Om Putro coba nyari pemiliknya karena kebetulan pas kita datang ke situ di villanya tersebut ada OB yang lagi beres-beres lah, terus di depannya tuh kayak ibu-ibu yang kayaknya ini yang punya villa deh atau yang ngurusin. Akhirnya kita gue nanya sama Om Putro, booking di villa ini berapa. Waktu itu bukannya cukup mahal seingat gue. Cuma Om Putro tuh pinter nego lah, akhirnya dapat harga yang sesuai. Akhirnya ya udah kita coba booking di situ, ya udah nginep di situ gitu. Ya udah ngurus booking segala macam. Akhirnya om-om tante tuh pada rapihin barang-barang karena juga ada sepupu-sepupu gue kecil yang ikut gitu ya. Terus akhirnya gue yang levelan sepupu yang sepantaran gue memutuskan untuk main ke pantai gitu ya, karena kata yang pemilik villa, ini pantai private beach, artinya yang bisa make pantainya tuh cuma kita yang nyewa di villanya itu gitu. Akhirnya gue sama levelan sepupu tuh main ke pantai, itu udah sore ya kalau nggak salah, itu udah sekitar jam 2 jam setengah 3 sore. Main ke pantai, kita dapat body surfing gitu gratis segala macam, main ke pantai. Pantainya enak, bersih, terus juga pasirnya juga nggak kayak pantai Ancol gitu ya, sorry Ancol. Terus menjelang maghrib kami memutuskan untuk oke, ini udah mau gelap, kita cabut deh, balik ke villa gitu ya. Nah jadi sebelumnya villanya ini gue lupa cerita tadi, layout villanya ini rumah panggung yang lumayan besar. Dimana namanya rumah panggung, ketika mau masuk villanya naik tangga dulu. Setelah naik tangga itu di depannya ada balkon, ada meja gede 1, ada kursi panjang, ada kursi yang single juga beberapa. Masuk ke villa itu ruangan tengahnya gede, artinya nggak ada sofa, nggak ada apa, rumah panggung. Di sebelah kanan itu ada TV gitu ya. Terus juga di ruang tengah itu diisi banyak single bed gitu. Jadi memang karena kita rombongannya rame, disediain single bed gitu, dimana setiap single bednya tuh ada kelambu gitu. Ruang tengah besar, masuk ke dalam, di sebelah kiri itu ada meja makan. Meja makannya cuma ya meja mungkin muat untuk 10 orang gitu ya, 8 sampai 10 orang. Dimana yang uniknya di atas meja makan ini itu semacam ada pop up bed gitu, kayak kasur tingkat di asrama-asrama gitu ya, kasur tingkat ada tangganya gitu, dimana di atas tuh bisa buat tiduran gitu, buat duduk, buat tiduran bebas deh. Ini kamar meja makan. Di sini tuh koridor gitu. Di sini koridor ke belakang, dimana di sebelah kanannya itu kamar mandi, di sebelah kirinya itu kamar tidur gitu. Nah koridornya ke belakang itu menuju ke kebun, dimana di belakang itu kebun, nggak ada apa-apaan, nggak ada lampu. Dan kebunnya tuh kayak kebanyakan pohon pisang sama kayak beberapa pohon gitulah yang gue nggak tahu namanya apaan, kayak gitu. Nah di koridor belakang itu ada AC, jadi di belakangnya tuh ada AC. Mungkin AC-nya 1 PK gitu ya, yang mana ditaruhnya tuh di tengah-tengah, antara setengah kanannya tuh ke arah koridor sama ke depan villa, sama yang kirinya tuh ke arah kamar, mungkin biar hawa AC-nya bisa rata gitu ya. Terus lanjut lagi, tadi gue habis main ke pantai sama sepupu-sepupu gue. Kita memutuskan untuk ya udah yuk ke villa, udah mau maghrib juga, nggak etis malam-malam main ke pantai. Udah ke villa, karena kamar mandinya cuma 1, jadinya harus ganti-gantian gitu, make kamar mandinya segala macam. Udah selesai mandi segala macam, hari udah gelap. Terus gue keluar, gue ngerokok, gue ngeliat kayak anjing serem juga nih ya villa kalau malam-malam. Jadi sama sekali nggak ada penerangan gitu ya. Jadi penerangannya itu cuma dari lampu-lampu yang ada di villa doang gitu. Jadi di depan villa kayak ke arah pantai itu sama sekali nggak ada lampu atau penerangan gitu. Terus juga di villa itu nggak cuma villa yang gue tempatin doang, dimana di sebelah kanannya itu ada villa, cuma rada cukup berjarak lah. Jadi gini, ini villa ke pantai itu jaraknya mungkin 80 meter gitu ya, ke depan gitu ya, persis ke depan
villa tersebut. Di sebelah kanannya itu ada semacam parit gitu, parit yang dia nggak nyampe laut sih, cuma kayak ada parit gitu, ada jembatan kecil. Nah, jarak dari villa gua ke parit itu mungkin sekitar 20 sampai 30 meter. Nah, villa gua, rumah panggung itu dikelilingin sama jalan setapak. Di mana jalan setapaknya itu ada batu koral gitu ya. Lucu deh pokoknya. Terus dari parit sampai ke villa satu lagi itu mungkin sekitar 70 meter sampai 80 meter kali ya. Artinya berjarak gitu ya. Di mana villa yang sampingnya itu lebih besar. Terus juga pas kita datang nyampe sana, kita ngelihat di villa tersebut ada 6 orang lah, 3 pasangan gitu ya. Artinya nggak ada orang tua, nggak ada anak kecil kayak rombongan gue gitu. Oh ya udah, nice to know aja gitu kan. Terus balik lagi tadi, gue malam udah pada selesai mandi, otomatis lapar. Nah cuma karena pas rencana liburan keluarga gue ke Tanjung Lesung tuh dadakan banget, sehingga kita nggak mempersiapkan segalanya dengan matang gitu. Artinya kita nggak bawa stok makanan, yang kita cuma ada tuh cuma ciki-cikian doang kayak gitu. Dan kita baru ingat bahwa kita tuh nggak dapat free dinner, artinya kita dapat free breakfast yaitu buat besok pagi gitu. Sehingga oh ya udah, ini kayaknya harus ada yang keluar nih, nyari makanan keluar gitu ya. Akhirnya yang nyari makanan keluar tuh ada Om Dodi, ada Tante Yani, ada Bagas, sama sisanya sepupu-sepupu gue yang lain gitu ya. Jalan keluar, gue stay di villa, itu mungkin gue di villa jam 7-an kali, jam 7-an mereka keluar. Terus beberapa tante gue yang gak ikut stay di villa, istirahat sama sepupu-sepupu gue yang kecil. Terus Om Putro sama Om Bas itu di depan villa di balkon ngerokok gitu, ngobrol. Terus gue gabut gitu, akhirnya gue main HP. Cuma memang selayaknya liburan di villa gitu ya, atau di daerah ujung, itu susah sinyal gitu, sinyalnya nggak stabil. Tapi masih ada sinyal. Akhirnya gue memutuskan, aku nyari deh spot yang memang kayaknya sinyalnya kencang. Akhirnya gue dapet di ini pop up bed yang di atas meja makan. Akhirnya gue ke atas itu ngambil bantal, tiduran, gue main handphone lah di situ. Jadi posisinya gue tiduran, kepala gue ke arah tembok villa gitu ya. Udah main HP jam 7:30 kalau nggak salah. Kenapa gue bilang kayak jam 7, jam 7:30? Karena gue tipenya ketika ketika apapun sesuatu yang terjadi gitu, gue pasti ngeliat jam gitu sebagai patokan. Nggak tahu, udah kebiasaan aja gitu. Pas 7:30 Om Putro masuk cuma buat matiin lampu, dimana bagian belakang villanya tuh mati lah, gue remang gitu. Cuma ya udahlah, gue juga mau ngapain lagi gitu selain main HP. Gue main HP jam 7:30, lagi gue main HP, tiba-tiba gue mendengar suara 2 anak kecil, cowok dan cewek, itu berlarian di luar villa gitu. Kenapa gue bisa denger? Karena si anak kecil ini, 2 anak kecil ini lari-larinya di jalan setapak yang tadi ada batu koral gitu. Sehingga gue bisa dengar, oh nih anak kecil nih, cowok dan cewek, ada suaranya kayak haha hihi haha hihi. Pokoknya kayak lari-lari kecil sambil ketawa-tawa kayak gitu kan. Tapi gue kayak, oh ya udah, itu mungkin sepupu gue yang kecil kali lagi main-main atau bercanda-bercanda di luar gitu ya. Jadi ini misalkan ibaratnya gue tiduran nih, sebelah kanan gue itu ke arah depan villa, sebelah kiri gue tuh ke arah belakang villa gitu ya. Nah suaranya tuh dari kanan ke kiri belakang gitu, ketawa-tawa haha segala macam. Gue nggak jelas atau nggak denger banget mereka ngomong apa, karena gue juga masih fokus main handphone gitu ya. Terus pas udah suaranya kira-kira nyampe belakang, tuh gue kaget karena tiba-tiba suaranya hilang, kayak nggak ada suara lari, nggak ada suara ketawa. Cuma karena dari awal gue datang ke villa itu sampai yang malam gue menyadari villa itu serem, gue nggak pengen punya mindset bahwa nih angker nih, atau nih ada sesuatu. Karena gue sendiri orang yang cukup skeptis sama hal-hal tersebut gitu ya. Tapi pas gue dengar suara anak kecil itu hilang, gue cuma berpikiran kayak, oh mungkin nih sepupu gue, si Awan sama si Iva kali ya. Nah yaudahlah, gue main HP lagi gitu. Udah main HP di sekitar jam 8, lagi sunyi-sunyinya nih villa, nggak ada suara apa-apaan. Terus tiba-tiba gue terkaget dengan suara tokek. Nah di situ tuh gue tahu gitu ya bahwa ada mitos mungkinnya yang bilang, lu kalau ada suara tokek lo hitung, kalau ganjil tuh katanya ada makhluk halus. Sehingga dengan otomatis saat tokek itu bunyi, gue mencoba menghitung 9 jumlahnya.
Gak lama, selang beberapa menit bunyi lagi, dan ketika gue hitung itu jumlahnya 9 gitu. Karena gue udah mengetahui mitos tersebut, gue sebenarnya agak sedikit insecure sih, kayak anjing ada suara toke lagi tiba-tiba jam segini pula, jam setengah 8-an gitu kan. Jam setengah 8 apa jam berapa sih tadi gue lupa dah. Oh enggak, jam setengah 9 itu gue ingat karena jam 7 om gue masuk, jam setengah 8 jam 8 benar. Udah akhirnya gue main HP segala macam, HP gue baterainya lowbat, gue turun deh, gue pengen ngerokok ke depan gitu ya. Pas banget gue mau ngerokok ke depan jam 9 kurang, itu rombongan satu mobil yang beli makanan tuh datang gitu. Terus gue nyadar kayak anjing, beli makanan doang 2 jam cuy, jauh banget apa gimana gitu kan. Akhirnya mereka datang, akhirnya yang di dalam villa pada bangun karena lapar juga, siap-siap pada makan, udah segala macam. Terus udah selesai makan, akhirnya makan segala macam, sekitar jam 10, jam setengah 11 tuh udah selesai lah makannya. Keluarga besar udah selesai makannya, karena memang kita yang sepupu juga pada capek main ke pantai tadi sore, sehingga habis makan memutuskan ya udahlah tidur karena masih ada beberapa hari lagi di villa. Udah tidur, sisanya tinggal gua sama sepupu-sepupu gua yang stay di meja makan, dan akhirnya ya udah nunggu makanan turun sambil cerita-cerita. Nah, cerita tuh dimulai dari Bagas. Jadi gini, pas pas rombongan yang beli makan itu tadi ada Om Dodi, Tante Yani, Bagas, Adit, Fai, sama Alia. Berenam beli makanan. Terus pas udah nyampe, makanan udah ke meja makan, Bagas tuh dipanggil sama Om Dodi, "Gas, temenin Om yuk ke mobil di parkiran, mau ngambil matras buat tambahan tidur di dalam villa." Oh ya udah Om. Terus Bagas keluar, ngambil dari mobil, terus tuh kita dengar dari arah luar tuh Bagas kayak gitu, cukup kenceng karena kan sunyi juga ya keadaannya. Terus pas itu gue nanya, "Lu tadi kenapa Gas ngomong?" "Oh, iya, jadi ceritanya Bagas pas ngambil kasur itu, pas lagi ngambil kasur dia ngedenger ada suara cewek nyanyi lirih pakai bahasa Sunda dari arah kamar mandi. Di mana dari sebelum rombongan yang beli makanan ini datang sampai kelar makan, itu nggak ada yang di kamar mandi gitu. Jadi kayak cukup bikin gue kayak tai dah lo Gas, anjing dalam hati gitu ya. Karena memang ini misalnya di meja makan gitu ya, kamar mandinya tuh di sebelah kiri sini. Ya di sebelah situ dekat gitu. Jadi gue bisa tahu orang dari tadi tuh nggak ada yang ke kamar mandi gitu. Tapi ya udahlah. Ya udah akhirnya cerita-cerita, terus akhirnya si Bagas dan Adit ya, dan juga Fai dan Alia itu cerita sepanjang perjalanan. Jadi memang jalanan yang tadi siang kita lewatin itu ketika malam busuk banget. Kalau kata Bagas busuk banget dalam artian udah jalanannya hancur, harus pelan-pelan ditambah gelap. Dimana lampu penerangan jalannya tuh jaraknya agak jauh-jauhan sehingga memang gelap gitu. Nah, yang nyetir mobilnya waktu itu si Adit, dimana Adit ini orangnya cukup iseng gitu ya. Dimana di jalanan yang rusak dan juga gelap, dia ngisengin seluruh mobil tuh jadi jendelanya diturun naikin gitu loh, kayak ntar ngeliat setan segala macam. Terus akhirnya pas nyampe di villa saat itu Bagas cerita, "Dit, lu tau gak dari tadi tuh ada yang ngikutin kita karena lu iseng. Lo orang baru kesini terus lo iseng terus ada yang ngikutin kita." "Hah? Serius lo Gas ngikutin kita? Di mana?" "Oh ya, ngikutinnya tuh di samping lo." Jadi Bagas tuh ngegambarin bahwa makhluknya itu hitam, terus melayang di samping kanan, kan Adit nyetir ya, di samping kanannya tuh makhluknya melayang begini ngeliatin. Dan itu ngeliatinnya ke Adit kata Bagas, dan bentuk makhluknya tuh kepala. Anjing gue males banget ceritanya. Jadi si Bagas cerita itu bentuknya kepala dan badannya tuh kayak kain gamis gitu tuh, yang ngelewar gitu. Gitu, dan makhluk itu ngikutin sampai pas mereka beli makan sampai ke villa. Dan saat itu cerita Bagas bilang makhluknya tuh lagi di atas pohon gitu ngitar-ngitar doang, nggak gimana-gimana. Udah, terus akhirnya cerita-cerita horor yang lain juga sampai akhirnya jam 11 menjelang setengah 12 itu kita memutuskan ya udah yuk tidur yuk. Nah, yang tadi gue bilang di arah belakang villa tuh kan di sebelah kirinya ada kamar.
Dan itu tadinya direncanain sepupu-sepupu gue yang cewek tidur di situ gitu. Cuma abis cerita-cerita yang tadi, sepupu gue nggak berani, akhirnya nggak mau tidur di situ, mau nggak mau akhirnya gue dan sepupu-sepupu cowok yang tidur di situ gitu. Akhirnya gue masuk. Nah kamarnya itu ketika masuk, kamarnya cukup lebar gitu ya. Di dalamnya tuh ada 4 single bed gitu yang berurutan. Dimana di tiap single bednya sama ada kelambunya gitu kan. Nah terus ketika masuk kamar, sebelah kiri tuh lemari, sebelah kanannya tuh apa namanya tadi single bed, dimana single bednya ditaruh aja gitu di lantai rumah panggungnya, nggak ada rangka kasur gitu. Nah di ujungnya itu ada jendela persegi. Yang anjingnya adalah jendela perseginya ini hanya ditutupin sama kalender yang putih gitu, ditutupin sama kalender, dan itu nggak ada gorden sama sekali, dan itu nggak ketutup full gitu, artinya ya cuma setengah lah, dimana setengahnya ya udah hitam aja. Karena memang itu belakang villa gitu, bagian belakang villa yang nggak ada lampu, langsung ke kebun gitu. Pas gue ngeliat kayak tai juga, cuma kayak ya udahlah. Nah sebenarnya posisi tidurnya itu adalah kepala kita yang membelakangi jendela tersebut gitu. Cuma karena HP gua lowbat dan gua masih pengen main HP, dan letak colokannya itu di bagian kaki, sehingga posisi tidurnya ketuker gitu loh. Jadi kepalanya di sini, jadi gue tidur begini, depannya tuh jendela tadi gitu. Nah gue tiduran di situ, sebenarnya niat gue nggak kayak gitu, gue cuma rebahan pengen main HP sambil ngecharge tuh. Cuma saudara-saudara gue kayak Bagas, Adit sama Akbar tuh masuk ngikutin posisi tidur gua gitu. Setelah gua selesai main HP sekitar jam 12:30 mungkin ya, gua akhirnya masih ngobrol sama si Akbar, sama si Adit, sama si Bagas. Jadi posisi tidurnya gua paling pojok kiri, kanan gua Akbar, kanan gua Adit, di ujung sono Bagas gitu ya. Ngobrol cerita-cerita tentang apa namanya, ya cerita-cerita horor lah yang pernah kita alamin di luar dan segala macem. Sampai akhirnya bagian gua yang untuk bercerita gitu, cerita-cerita segala macam. Itu mungkin udah jam 1:30 kali ya, menjelang jam 2. Gua lagi cerita-cerita kayak gitu, tiba-tiba Adit nanya, "Tapi Mas, berarti selama ini lo nggak pernah dikasih lihat ya?" Jadi memang ketika gue punya pengalaman horor gitu ya, banyak, tapi gue nggak pernah ngelihat sosoknya, nggak pernah ngelihat wujud si makhluk halus atau apapun itu namanya. Gue hanya diisengin berupa ketukan, geseran yang kayak gitu-gitu. Terus si Adit nanya, "Terus lu nggak pernah selama ini nggak pernah dikasih lihat ya?" Terus gue jawab, jadi gini, lu perhatiin baik-baik ya. Saat Adit selesai nanya itu gue jawab kan, "Iya, alhamdulillah sih gue nggak pernah dikasih lihat. Jangan sampai deh." Selesai gue ngomong gitu, nggak nyampe 2 detik, nggak nyampe 2 detik. "Iya, alhamdulillah. Sejauh ini sih gue nggak pernah dikasih lihat sih. Jangan sampai deh gue dikasih lihat." Selesai gue ngomong kayak gitu, belum ada sedetik 2 detik, tiba-tiba, jadi kamar itu kan ada pembatasnya ya, kayak kayu gitu, yang di luarnya tuh koridor, yang di ujungnya tuh di seberangnya kamar mandi. Tuh tiba-tiba AC mati, terus kayak ada anjing gue, kayak ada orang yang bukan loncat ya, kayak ngegebrak kaki di rumah panggung. Itu kan rumah panggung ya, lu jalan aja tuh pasti kedengeran. Ini kayak ada yang ngegebrak itu, brak, terus AC tuh langsung mati, deg 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 deg. Itu gue sama saudara-saudara gue langsung yang kayak diem, bener-bener nge-freeze. Dan itu yang tadi apa namanya, suasana kamarnya tuh dingin karena ada AC, ini berubah totally jadi kayak apa, sumup gitu loh, gerah beneran, demi Allah gue ngomong, kayak gerah segala macem. Gue diem sama saudara-saudara gue cuma bilang, "Ayo baca ayat kursi." Baca nih gue ayat kursi, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Udah baca sampai selesai. Ini anjing juga nih, gue kelar baca sama saudara-saudara gue, "Wahwal aliyul azim," gitu kan kelarnya ayat kursi. Baru selesai ngomong wahwal aliyul azim, ini kan kita tidurannya ada kelambunya tuh di atas. Itu yang tadinya gerah banget, gak ada udara, gak ada angin, tiba-tiba selesai gua sama saudara-saudara gua baca ayat kursi, dari ujung kanan itu kayak ada udara yang lewat yang kayak shhh. Jadi kelambunya tuh goyang semua, kita berempat tuh bisa ngerasain kayak shhh. Terus kayak gue nge-freeze, terus gue bilang, "Udah baca deh, gak usah bersuara, gak apa-apa, dalam hati aja."
diem kembali gerah lagi. Terus nggak lama adik gue yang tidurnya di ujung si Bagas tiba-tiba bangun. Terus gue spontan nanya, mau kemana Gas? Enggak, bentar nih keluar ngambil bantal sama guling. Oh ya udah. Terus Bagas keluar ngambil bantal, dia masuk lagi tiduran. Gak sampai 2 detik 3 detik dia bangun langsung kayak cabut gitu keluar. Terus ya udah gue bertiga sama Adit sama Akbar spontan cabut juga keluar. Beberapa om tante gue kaget juga kebangun, kenapa segala macam kenapa. Terus kita kayak nggak ada waktu, udah nggak apa-apa, tidur aja. Kita berempat langsung ambil spot masing-masing lah di ruang tengah karena masih ada spot. Ya udah tidur aja gitu. Itu udah jam 2-an mungkin ya. Udah tidur aja segala macam. Nah gue punya feeling karena gini. Jadi sedikit background checking gitu ya. Keluarga gue keluarga besar di mana di keluarga gue sendiri ada beberapa orang gitu ya, beberapa anggota keluarga mungkin yang bisa merasakan atau bahkan melihat gitu, di mana salah satunya tuh adik gue Bagas. Kenapa akhirnya gue believe gitu ya Bagas punya kemampuan itu, karena memang udah ada beberapa momentum yang menjadi validasi gue, oh iya nih anak bisa gitu. Dimana Bagas ini kita mulai percaya bahwa oh Bagas bisa merasakan atau bahkan bisa berinteraksi sama makhluk halus itu ditandai dengan saat si Bagas kelas 2 SMP itu ada waktunya dalam seminggu berturut-turut Bagas selalu kebangun jam 2 pagi, dimana ketika bokap nyokap gue ngecek, jadi kamar Bagas tuh seberang-seberangan sama kamar bokap nyokap gue, dimana Bagas dalam keadaan tidur, kamar lampunya mati, selalu ngomong kayak gini, Enggak mau main, kamu aja, aku mau tidur, enggak mau main. Itu selama seminggu berturut-turut gitu. Dan ketika selesai udah seminggu terus nggak terjadi, terus akhirnya bokap nyokap gue mungkin inisiatif nanya ke adik gue, kamu kenapa kemarin gini. Ternyata adik gue nggak inget. Adik gue cuma jawab, enggak Bagas nggak inget. Tapi emang ada di samping tuh jadi rumah gue tuh 2 rumah dijadiin satu gitulah. Dan di rumah yang baru ini yang digabungin gitu, Bagas bilang bahwa ada anak kecil. Iya, Bagas pas ditanya sama bokap nyokap gue kenapa kemarin kayak kebangun atau ngigo gitu, Bagas sama sekali nggak ingat gitu. Tapi Bagas menjelaskan bahwa di rumah samping itu dekat kamarnya dia ada penghuni anak kecil gitu. Ya mulai dari situ gue ngerasa oh kayaknya adik gue punya dalam tanda kutip gitu. Ya itu sehingga balik lagi ke cerita gue yang tadi di villa itu, akhirnya kita berempat bener-bener cabut tanpa babi ibu gitu ya. HP gue juga gue tinggalin, gak sempat gue bawa. Akhirnya ya udah nyampe ruang tengah tuh nyari spot aja untuk tidur gitu. Itu sekitar jam 2. Gue pribadi akhirnya setelah dapat spot untuk tidur akhirnya tidur gitu ya. Sehingga gue paginya itu kebangun sekitar jam 8 pagi lah, jam 8 jam 9 gue bangun. Dimana di depan villa tuh di balkon itu udah kumpul lah keluarga gue, kayaknya lagi sarapan gitu. Akhirnya gue cuci muka dulu ke depan. Pas nyampe depan itu tante-tante gue sama sepupu gue lagi cerita lah, semalam kenapa sih bla 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 segala macam. Akhirnya di situ si Adit sama Bagas ceritain gitu ya, cerita yang tadi malam gue alamin. Terus abis itu yang bikin gue kaget adalah jadi setelah gue keluar kamar itu berempat sama saudara-saudara gue langsung tidur ya, nggak ada kesempatan gue atau si Akbar Adit Bagas ini untuk cerita ke tante-tante atau om gue kenapa sih gue tadi cabut dari kamar gitu ya. Terus pas lagi sarapan, pas lagi cerita-cerita gitu, masing-masing tante dan om gue ternyata dari malam sampai pagi itu merasakan apa ya bahasanya, paranormal experience kali ya. Akhirnya cerita tuh satu-satu. Tante gue cerita, abis si Adit dan Bagas cerita ya kenapa semalam gue begitu, kenapa kita semalam begitu, tante gue cerita, iya semalam juga aneh deh, sekitar jam 3-an itu ada yang ngetok. Terus gue nanya kan refleks, terus tante pas ada yang ngetok tante bukain gak? Terus tante gue bingung kayak hah ngebukain? Iya kan ngetok ini kan, ngetok pintu kan tante? Bukan, kan kita tidur rumahnya panggung ya. Terus tante tuh denger ada yang ngetok dari bawah tante. Terus gue dan anggota keluarga gue yang lain yang ada di situ kayak diem, terus kayak tai kali. Ya jadi tante gue cerita di bawah tuh, dari arah bawah rumah panggung itu ada yang ngetok gitu, kayak tok 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 tok.
Tante gue sampai kebangun gitu, sampai kayak ngelihat mencoba nyari celah gitu ya di antara kayu-kayu yang rumah panggung, cuman nggak kelihatan ya. Tante gue akhirnya, ayo udahlah iseng. Terus habis tante gue cerita itu, si Adit tuh turun, sepupu gue. Adit tuh tingginya sama kayak gue, sekitar 182 atau 183 cm lah. Adit ke bawah ngecek ke kolong rumah panggung gitu, ngecek, terus berdiri segala macem, terus naik lagi ke atas. Gak mungkin sih, si Adit langsung ngomong, gak mungkin sih ini orang iseng. Soalnya rumah panggungnya aja tingginya sepaha aku. Jadi sepaha gue tingginya 183 cm gitu ya. Ini sepaha gue gitu, dan orang mana yang iseng jam 3 pagi ya kan, mindik-mindik ke bawah rumah panggung cuma buat ngisengin. Itu gak make sense buat gue. Itu secara logika, itu satu. Terus kedua, jadi om gue di situ ada 3 kan, ada Om Bas, Om Putro, sama Om Dodi. Terus habis itu si si Om Dodi itu cerita dia kebangun sekitar jam 4 kurang karena ada yang ngetok pintu, tok 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 tok. Terus pas dibuka ternyata nggak ada orang sama sekali. Udah, dia mau tidur nih, mau tidur lagi karena tadi habis buka pintu nggak ada orangnya. Jadi pas kita booking villa itu mau masuk, kita tuh sama pengelola villanya dikasih 1 HT. Kenapa 1 HT? Karena memang dapurnya si pengelola villa itu agak berjarak lah dari villa yang gue tempatin, sehingga HT itu sebagai alat komunikasi gue. Iya, jadi kita sebelum pas booking itu dapat HT untuk alat komunikasi karena dapurnya jauh gitu ya, agak berjarak, sehingga si HT ini jadi alat komunikasi kita sama pengelola. Jadi misalkan mau nanya makanan, mau nanya apa itu lewat HT. Tapi saat habis makan dan si om tante gue mau tidur, HT itu udah dimatiin sama om gue. Jadi setelah om gue ngedengar ada yang ngetok, dia buka pintu nggak ada siapa-siapa, dia mau tidur lagi, tiba-tiba itu HT bunyi yang keras-keras gitu segala macam. Dan om gue dengar dari HT itu ngomong cuma gini dong, ya komando ya komando gitu doang. Akhirnya om gue bingung karena dia ngerasa udah matiin HT itu sebelum tidur dan habis makan gitu ya, sekitar mungkin jam 11-an gitu ya. Akhirnya ya udah sama om gue dimatiin, om gue tidur. Terus itu Om Dodi, terus si Om Putro sama Om Bas cerita. Jadi pas malamnya beberapa sepupu gue tuh keluar nyari makan, gue kan di dalam ya main HP. Dari sekitar jam 7 sampai jam 9 gitu ya gue main HP. Dan juga yang tadi ada dengar suara tokek segala macam. Dan itu posisi gue tiduran di atas meja makan, gak begitu jauh dengan lokasi balkon depan. Jadi Om Putro tuh cerita, iya nih semalam juga Om Putro pas lagi ngerokok sama Om Bas di depan gitu ya, kan tuh depan villa gelap banget. Terus tiba-tiba ada suara gonggongan anjing. Di mana suara gonggongan ini, misalkan om gue duduk di balkon, itu depan balkonnya di sana gitu ya. Om gue tuh ngedengar ada suara anjing dari arah tersebut gitu, dari arah situ. Tapi ketika disanterin pakai HP, itu suara anjingnya hilang dan anjingnya nggak ada. Tapi pas om gue duduk lagi ngerokok lagi segala macem, ada lagi, disenterin nggak ada, begitu terus. Terus gue cuma ngomong sama om gue, om, kayaknya aku nggak dengar suara anjing deh, yang kayak gitu. Dan di situ gue juga menceritakan ulang bahwa semalam saat gue main HP itu gue ngedengar ada suara anak kecil gitu ya, lari-larian ngelilingin villa lewat belakang. Anak kecilnya cowok sama cewek, 2 orang, tawa-tawa segala macam. Cuma gue heran pas anak kecilnya itu nyampe belakang, suaranya hilang, karena gue pikir itu keluarga gue gitu. Sehingga ya udah gue ceritain lagi. Terus saudara gue bilang, Mas, kan si Awan sama Iva sepupu gue yang kecil pada tidur. Terus juga kayaknya nggak mungkin dia anak kecil, soalnya villa samping tuh kan nggak ada anak kecil. Terus gue yang kayak, ya, oke ya udah. Terus ya udah, akhirnya ya udah makan selesai. Karena ceritanya, maksudnya paranormal experience yang kami rasain tuh cukup banyak, sehingga kayak oke deh, kayaknya cukup sampai malam ini aja deh, kita nginep di sini, check out aja deh siang ini segala macam. Ya udah check out. Akhirnya om tante gue ke dalam ngerapiin barang. Ya beberapa sisanya pada main ke pantai gitu ya. Lagi main ke pantai segala macam. Gue
gue nggak mainan di pantai, gue hanya duduk jadi deket pantainya tuh kayak ada gubuk kecil, gue duduk di situ sama Bagas gitu ya, gue ngerokok segala macem sambil ngeliatin yang lain main pantai. Terus tiba-tiba jadi ini Om Dodi punya anak yang paling kecil namanya Iva gitu ya, perempuan. Nah Iva tuh mainnya di laut kayak rada mau ke tengah laut, sehingga Om Didi jagainnya tuh nggak jauh-jauh. Terus tiba-tiba Om Dodi tuh kayak, gue ngeliat dari jauh gitu, Om Dodi tuh kayak nyamperin Iva, ngambil Iva terus keluar dari laut gitu, segala macem. Terus pas udah keluar dari laut, Om Dodi tuh kayak nyuruh yang lain, udah balik ke villa segala macem. Ya udah pada balik kan. Terus orang terakhir yang keluar dari laut dan menuju arah villa tuh Om Dodi. Sedangkan posisi gue tuh masih duduk sama Bagas gitu ya. Om Dodi lewat, terus gue ngerasa kok Om Dodi jalannya rada pincang ya segala macem. Terus Bagas nanya ke Om Dodi, Om kenapa Om? Iya tadi pas Om lagi main di pantai ya, Om ngeliat kayak di belakang Iva tuh kayak ada makhluk hitam gitu pengen nerjang Iva. Sehingga Om langsung nyamperin terus suruh narik Iva keluar segala macam, terus nyuruh yang lain balik ke villa. Udah kayak gitu pas lagi di laut mau keluar gitu, Om gue ngerasa kayak ada yang nyentuh kakinya gitu. Jadi kayak ini kaki terus kayak diginiin gitu, Om gue ngerasanya digituin, sehingga dia ngerasa kayak kakinya semacam habis dicakar atau digigit gitu. Tapi dia nggak tahu, nggak ngelihat bentuknya seperti apa segala macam. Oke lah, Om gue balik ke villa jalan dengan kondisi yang sedikit pincang. Terus gue nggak tahu kenapa gue otomatis ngelihat ke Bagas gitu, gue pengen tahu responnya. Terus yang gue lihat dari Bagas adalah Bagas tuh kayak ngeliatin Om Dodi gitu kayak, dan gue ngerasa kayak ini pasti ada sesuatu nih anjing kalau adik gue udah kayak gitu. Tapi gue nggak mau nanya langsung, ya udahlah. Terus akhirnya mandi, bersih-bersih, check out segala macam. Akhirnya kita nggak jadi tahun baruan di situ gitu ya. Karena juga mikir, oh iya kan di rumahnya Om Putro ada kakek nenek gue segala macam, nggak etis juga bla 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 bla. Tapi sebenarnya itu udah ya udah nggak apa-apa, kalian pada ke Tanjung Lesung, kakek nenek di rumah aja sama istrinya Om Putro. Ya udah akhirnya kita mutusin check out. Abis check out itu gue ngerasa ada yang aneh gitu ya, dimana Om gue si Om Dodi ini biasanya tuh perawakan atau pembawaannya tuh ceria gitu. Misalkan kayak artis nih, Om Dodi tuh kayak Andre Taulany, persis kayak Andre Taulany. Tapi kok ini yang kayak diem, yang kayak nggak enak badan gitu. Tapi ya udahlah, udah gue cabut, balik lagi ke rumah Om Putro. Dimana kan seharusnya di malam itu pergantian tahun baru gitu ya. Yang harusnya happy segala macem, cuma habis ngerasain paranormal experience gitu. Gue sama anggota keluarga yang lain juga kayak vibe-nya gini lagi, bla 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 bla. Udah nyampe rumah Om Putro tuh sekitar sore gitu ya. Masuk rapi-rapi segala macem, karena kami pikir oh ya udah malam tahun baruannya di rumah Om Putro aja nih di Cilegon segala macem. Cuma akhirnya kami sekeluarga memutuskan, ya udah kita ke Kalibata aja yuk. Nih kayaknya OTW dari Cilegon ke Kalibata masih cukup nih waktunya segala macem. Oh ya udah. Nah masuk rumah segala macem, maghrib. Nah gue tuh makin ngerasain bahwa Om Dodi ini kayak ada yang something wrong gitu. Karena pas nyampe rumah Om Putro, Om Dodi tuh langsung tiduran di bangku depan dan kayak lemes gitu. Udah nyampe rumah Om Putro tuh sekitar sore gitu ya, menjelang maghrib. Nah di situ tuh gue ngerasa kayak si Om Dodi ini nggak kayak biasanya gitu. Kayak yang tadi gue bilang, perawakannya terus pembawaannya tuh kocak gitu ya, guyon. Ini tuh kayak cenderung diem, terus kayak orang gak enak badan lah, gimana sih, kayak gitu. Nah yang lebih anehnya juga ketika si Om Dodi nyampe rumah Om Putro, Om Dodi tuh langsung tiduran di kursi depan gitu, tanpa ngapain dulu langsung tiduran gitu. Dimana gua dan yang lain tuh ya udah sibuk pada naruh barang apa segala macam, nyemil segala macam. Udah habis maghrib, gua sama beberapa sepupu dan tante gua ngumpul di meja makan, kita makan segala macam. Di meja makan itu kita kayak flashback gitu ya, apa yang terjadi semalam dan seterusnya. Terus sampai si Tante Yani, istrinya Om Dodi, nanya ke Bagas. Jadi posisinya ini meja makan, Tante Yani di sebelah kanan, gue di sini, di sebelah kirinya tuh ada Bagas gitu. Terus Tante Yani nanya ke Bagas, Mas itu Om Dodi kenapa sih? Kok kayak aneh gitu ya Tante ngelihatnya? Terus si Bagas cuma bilang, mungkin kecapean kali Tante abis main di pantai bla 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 bla. Oh ya udah,
Nah, terus kita lanjutin makan selesai terus Tante Yani nanya lagi, itu suruh makan gas, nanti Om Dodi bangunin aja, bilang aja udah ada makanan ini, udah disiapin makanan," kayak gitu. Terus Bagas cuma bilang, eee, "Ya udah nanti aku bilangin, paling nanti juga sebentar lagi Om Dodi bangun terus pengen makan," kayak gitu kan. Nah posisinya karena gua, nih di sini dan Bagas tuh di sebelah kiri yang pandangannya dia ke sana, jadi posisinya Bagas tuh membelakangi tempat Om Dodi tiduran di kursi depan gitu. Nah setelah Bagas ngomong gitu nggak lama, gua dan yang lain di meja makan tuh kaget karena tiba-tiba Om Dodi datang, udah ada di samping belakang gua udah kayak, "Makan apa nih?" Gitu. Di meja makan tuh pada kaget, terus kayak pada heran gitu ngeliatin Om Dodi gitu kayak, "Ini kenapa ya orang?" Ya udah karena semuanya yang di meja makan udah selesai makan, pada bawa piringnya masing-masing segala macem, Om Dodi akhirnya makan di tempat, duduk gue gitu, gue cabut, sendiri tuh makan ditemenin sama Bagas, cuma Bagas pindah tempat duduk di seberangnya Om Dodi, terus Om Dodi makan dan gue ngeliat kayak makannya nih kayak orang kelaparan banget gitu yang kayak makan segala macem, cuma, ya udah deh. Nah itu udah jam, 7, jam setengah 8-an, sehingga mau nggak mau ya udah tahun baruannya di rumah Om Putro aja deh gitu. Cuma ternyata berdasarkan kesepakatan, keluarga, kayaknya balik Kalibata aja yuk, kayaknya ini kita masih ada waktu gitu untuk, mobile dari rumah Om Putro di Cilegon balik ke rumah nenek gue di Kalibata. Akhirnya yaudah balik yuk balik yuk balik yuk. Udah balik, akhirnya balik, gua karena bawa mobil pribadi, siap-siap segala macem, terus pas mau balik Tante Yani ngomong ke gue, "Mas Gilang, kamu bawa mobil tante dong, kayaknya Om Dodi nggak enak badan, kayaknya nggak kuat kalau bawa mobil sendiri," kayak gitu. "Oh ya udah nggak apa-apa tante, aku yang bawa deh," gue bilang gitu kan. Terus akhirnya gue nyuruh adek gue untuk bawa mobil gue gitu. Udah jalan itu sekitar 4 sampai 5 mobil gue lupa. Terus akhirnya jalan masuk tol Cilegon Barat arah ke Jakarta yang tadinya konvoy, karena gua, bawa mobil yang nggak terlalu ngebut sehingga menyisakan gua ama Bagas yang bawa mobil gua, berduaan tuh konvoy segala macam. Bagas di depan, gua di belakang, kayak gitu. Nah buat teman-teman yang mungkin pernah ke Merak kali ya atau mungkin ke daerah Cilegon gitu ya, itu tuh jalanan tolnya gelap gitu, artinya udah malam gelap dan di kiri kanannya tuh kebanyakan memang, sawah. Pokoknya nggak ada apa-apaan deh, gelap segala macem dan itu kan cuma 2 jalur doang ya. Nggak kayak tol Dalkot kan 3 jalur, ini tolnya 2 jalur doang gitu. Terus tiba-tiba, karena mobil gua yang gua bawa itu mobil Om Dodi sunyi, karena anak-anaknya Om Dodi itu sepupu gua udah pada tidur, Om Dodi tuh, di sebelah kiri gua tidur cuma kayak nggak tidur, jadi posisinya duduk gitu steady, terus dia kayak begini nunduk tapi matanya tuh kayak setengah terpejam gitulah. Terus, tante gua, masih belum tidur terus gua nanya sama tante gua, "Tante, aku ini ya, nyalain lagu ya boleh ya?" "Oh ya udah nyalain aja Mas, nggak apa-apa." Ya udah, nyalain aja. Nah saat itu karena HP yang kecolok di aux-nya itu adalah HP om gua, jadi gua pakai HP om gua. Akhirnya gue buka YouTube, gue random nyetel lagu Westlife, If I Let You Go tuh, nggak tahu random aja, nyetel itu kondisi sepi, tante gue juga udah, kayak apa namanya, senyap-senyap mau tidur gitu ya setelah gue ngomong kayak tadi. Udah jalan, lagu nyetel, If I Let You Go, di tengah-tengah lagu tiba-tiba Om Dodi yang tadi duduk kayak begini segala macem, dia tangannya ngerai HP-nya, terus ganti itu lagu. Diganti jadi murotal Quran, Out of the Blue, gitu. Terus gue yang kayak heran, kayak gue nengok gini kayak, kenapa nih dalam hati gue, tapi ya udahlah biarin aja. Terus bukannya karena gue nggak suka murotal Quran gitu ya, tapi kayak, feel strange aja gitu di jalan, di tol yang rada gelap sunyi, kok tiba-tiba nyalain murotal Quran gitu. Sehingga gue konfirmasi ke Om Dodi, "Om, maaf nih bukannya gimana-gimana, kalau aku ganti lagi jadi lagu boleh gak?" Om Dodi tuh nggak jawab, dia kayak tidur, cuma kayak gue ngerasa dia nggak tidur, cuma kayak posisinya tidur gitu, kayak duduk merem gitu. Terus Om Dodi nggak jawab, "Oh yaudah Om aku ganti ya," gue bilang gitu. Akhirnya gue ganti dengan lagu yang sama karena tadi belum kelar kan. Gue ganti dengan lagu yang sama, di tengah lagu sama, Om Dodi tiba-tiba ngeraih handphonenya, terus ganti murotal Quran. Udah tanpa ngomong sepatah kata pun, dia hanya menggerakkan tangan, ngeraih HP-nya gitu,
terus dia ganti ditaruh lagi dan dia udah posisi steady tidur gitu. Nah itu kan bikin gue jadi canggung dan bikin gue rada aneh gitu. Karena memang kayak apa ya, aneh aja deh nggak pernah ada kayak gitu. Kayak nggak slow gitu kok tiba-tiba muncul Al-Quran, lo lagi kenapa atau gimana? Ditanya diajak ngobrol juga nggak jawab gitu kan. Sehingga ya udah gue ngeluarin HP dari kantong celana gue, apa namanya, gue ngechat adik gue gitu, "Gas, kalau ada rest area berhenti ya, gue pengen kencing," gitu. Karena sebenarnya gue takut gitu, gue nggak tahu apa yang terjadi kayak menurut gue aneh banget deh. Udah akhirnya ketemu rest area, gue berhenti, gue turun, gue kencing segala macem, gue bakar rokok, ngobrol sama Bagas, gue cuma bilang, "Gas, lo mau nggak gantian nyetirnya sama gue bilang gitu. Terus dia bilang, nggak usah lah, ngapain, kan lu yang disuruh Tante Yani nyetir." Ya nggak apa-apa sih, gue juga nggak mau cerita karena memang itu masih rada jauh gitu dari Kalibata posisinya. Tapi ya udah deh, gue aja yang nyetir nggak apa-apa. Ya udah akhirnya di dalam mobil itu gue nggak nyalain apapun, ya udah sunyi aja gitu. Tapi pas udah mau masuk tol Dalkot gitu ya udah gue nyalain radio deh nggak apa-apa. Udah nyalain radio, akhirnya nyampe Kalibata tuh sekitar mungkin jam setengah 11 kali ya, jam 11. Yang lain juga udah nyampe, udah parkir segala macem. Apa namanya, sepupu-sepupu gue juga pada bangun segala macem mau turun. Jadi gue parkir. Nah di sini gue ngerasa kayak apa ya, kayak beda aja gitu. Gue ngerasa Om Dodi tuh dari apa namanya, dari tadi sore, dari pokoknya keluar dari pantai itu, dari gue merhatiin Bagas ngeliatin Om Dodi dan segala macem, gue ngerasa Om Dodi ada yang aneh aja gitu, kayak dia tiba-tiba nggak enak badan. Terus pas pulang tuh mukanya udah kayak setengah pucet gitu. Nyampe gue parkir, yang lain turun, Om Dodi tuh turun dengan ekspresi yang lempeng gitu. Dia kayak tadi duduk kayak begini terus kayak begini, udah turun terus rada ngebanting pintu, jeger masuk ke dalam gitu. Sedangkan gue masih harus parkir mobil. Udah segala macem, jadi mobil gue mobil terakhir yang nyampe di rumah nenek gue di Kalibata lah yang parkir. Gue masuk, gue orang terakhir yang masuk, nyampe. Jadi rumah nenek gue tuh masuk ada garasi mobil, terus ke kanan tuh ada kayak teras, bangku-bangku buat ya ngobrol ngerokok gitu, baru masuk ke rumahnya gitu. Nah Om Dodi tuh udah tidur di bangku yang apa namanya, di seberang pintu gitu. Jadi ketika masuk pintu tuh ada bangku, Om Dodi tuh udah rebahan di situ dan kayak tidur, emang posisi tidur gitu. Nah di teras itu ada Bagas sendiri sama tante gua, si Tante Yani. Terus Tante Yani ngomong ke Bagas, nanya, "Gas, kan kamu kayaknya bisa nih ngelihat dan segala macam. Eh, Om Dodi itu sebenarnya kenapa sih bla 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 bla." Terus Bagas cuma bilang, "Oh, gimana ya tante? Nanti deh aku ceritain," kata Bagas. "Tapi sekarang Om Dodi biarin aja tidur. Besok juga apa namanya udah normal lagi," kata Bagas gitu kan. Terus Tante Yani bilang, "Iya, soalnya tadi tante kayak aneh gitu pas Om Dodi keluar dari mobil duluan, terus masuk ke mana ke dalam rumah. Tante tuh ngeliat kayak ada bayangan tinggi hitam gelap gitu, kayak ngikutin Om Dodi." Tante Yani bilang gitu. Kayaknya dia konfirmasi ke Bagas, cuma Bagas di malam itu nggak mau cerita lah, intinya gitu. Ya gue nguping lah apa pembicaraan itu. Ya udah akhirnya tidur, apa namanya, akhirnya tidur semuanya. Karena memang di malam itu akhirnya kami kayak, ah ya udah deh ngoyo, apa namanya, pergantian malam tahun barunya nggak usah yang dirayain gimana-gimana, toh masih ada besok kan, artinya besok tuh ulang tahun nenek gue, ya udah dirayainnya di situ sekalian bakar-bakar dan segala macem kayak gitu ya. Terus udah gitu paginya gue bangun sekitar jam 9 pagi, dimana gue bangun itu anggota keluarga gue yang lain udah pada bangun gitu ya, pada sarapan segala macem. Terus pas di ruang keluarga gitu lagi pada ngumpul, lagi pada sarapan, gue nguping gitu ya. Terus Tante Yani tuh lagi nanya ke Bagas, "Gas, kamu ngeliat Om Dodi nggak?" "Enggak tante." "Emang kenapa?" "Iya tadi tante tuh bangun pagi sekitar jam 6 jam setengah 7. Oh, Om Dodi kemana ya segala macam." "Wah nggak tahu tante, aku nggak ngeliat." Dan anggota keluarga yang lain juga nggak ngeliat gitu. Gak lama setelah apa namanya tante gue ngomong kayak gitu, gue nguping tante gue ngomong ke Bagas, nggak lama dari luar tuh Om Dodi masuk gitu. Ternyata dia habis sepedahan dan dia udah normal lagi, normal dalam dalam artian pembawaannya itu udah seperti sedia kala gitu, guyon, seger, segala macem gitu. Dan gua sama yang lain, terutama gua, Tante Yani, Bagas dan anak-anaknya Om Dodi tuh kayak ngeliat Om Dodi kayak, "Dia aneh banget," gitu, pokoknya aneh lah segala macem. Udah tuh selesai selesai sarapan segala macem,
Terus akhirnya, gue ke depan lah, ke teras depan sama Bagas sama beberapa sepupu gue untuk ngerokok gitu. Dan di situ, ya kita ngobrol lagi kayak nge-flashback lagi yang, kemarin kejadian dan segala macam. Nah di situ, Bagas tuh kayak mengkonfirmasi semuanya lah apa yang dia rasain dan dia lihat gitu. Jadi, dia cerita bahwa memang dari pertama, kedatangan kita di villa, itu memang hawanya udah nggak enak gitu. Cuma Bagas, sebagai orang yang bisa begitu, bisa ngelihat dan segala macam, ngerasa ya udahlah gue nggak perlu ngomong ke yang lain, biar gue aja yang ngerasain. Terus dia ngedenger apa namanya, suara cewek nyanyi dari kamar mandi segala macam. Terus dia cerita bahwa saat malamnya jam 2-an itu dia keluar ngambil bantal, terus masuk lagi ke kamar. Jadi tuh gini, ini misalkan sekat kamar nih, kita kan tidurnya di sini nih. Jadi kalau Bagas keluar, ini tuh melintang gitu nih, keluar begini letter L, terus ke sini ngambil bantal, sehingga secara logika ketika dia balik lagi ke kamar, mata dia kan arahannya pasti ke koridor kan. Nah, saat dia kembali ke kamar, dia tuh ngelihat apa namanya, di belakang villa itu, di bawah AC, dekat AC, itu ada semacam apa ya dia bilang, semacam genderuwo gede badannya, sedang jongkok. Jadi kayak jongkok ngeliatin ke arah Bagas. Jadi pandangan si genderuwonya tuh ke depan gitu, dan Bagas kayak, apa namanya, terpaut pandangannya si genderuwo itulah. Dan Bagas tuh cerita bentuknya gede banget gitu, sehingga dia pas nyampe kamar habis ngeliat genderuwo itu nggak kuat, akhirnya cabut ke depan gitu, karena mungkin energinya yang gimana gitu buat dia, kayak gitu. Nah, terus dia cerita juga, tentang Om Dodi, bahwa saat Om Dodi siang itu sebelum check out keluar dari pantai, dia tuh ngelihat bahwa di kakinya Om Dodi itu ada yang nempel. Nempel berupa makhluk yang kurang lebih seperti diceritain Om Dodi. Sosoknya hitam, pokoknya sosoknya jelek lah kalau kata Bagas gitu ya. Bukan berarti mendiskreditkan makhluk itu, sorry kalau lu ada di sini. Apa namanya, nempel ke Om Dodi segala macem. Jadi gini, sedikit cerita mundur lagi tentang latar belakang Bagas gitu ya. Bagas tuh saat SMP yang tadi gue ceritain, confirm punya sixth sense gitu, indra keenam. Saat itu tuh dia cuma cerita bahwa dia hanya bisa melihat, tapi dia untuk mencoba berinteraksi tuh nggak direspon oleh makhluknya gitu. Jadi frekuensinya tuh semacam belum sama gitulah. Tapi seiring dia beranjak, remaja dewasa, kekuatan dalam tanda kutip itu kayak semakin ter-upgrade gitu. Sehingga saat dia ngelihat Om Dodi di villa itu dan ngelihat makhluk itu, ketika Bagas ngelihat makhluk itu, dia bisa tahu nih latar belakang si makhluk ini kenapa akhirnya ngisengin Om Dodi, kenapa nempel. Dan dia lihat waktu itu, dia kayak di otaknya tuh digambarin gitu loh, kayak di film tuh dia digambarin sama si makhluk bahwa ceritanya si makhluk ini itu suka sama anaknya Om Dodi, yaitu si Iva gitu. Nah cuma karena apa namanya, karena si Om Dodi itu semacam kayak bukan bisa ngelihat, kayak ngelihat si makhluk ini pengen nge-grab si Iva, jadi si makhluk itu kayak kesel gitu sama Om Dodi gitu, dimana sebenarnya makhluk ini bodoh amat bahwa kalau Om Dodi ini bapaknya Iva gitu, sehingga makhluk itu nggak suka sama Om Dodi, akhirnya dalam tanda kutip ngisengin Om Dodi gitu. Yang menariknya adalah ini cerita yang Bagas ceritakan ya. Pas udah nyampe rumah Om Putro, jadi gini, kalau lu tadi dengerin dari awal, gua kan cerita ya di kamar Adit itu semacam ada tangga lagi untuk di atasnya itu ada kasur lagi yang ke arah loteng. Terus pas gue lagi tiduran di sana tuh ada yang jalan gitu ya. Nah, ternyata kata Bagas di kamarnya Adit itu ada penunggunya. Penunggunya baik, sosoknya kakek-kakek gitu, pakai tongkat segala macem. Nah, ketika sore gue habis check out dari Tanjung Lesung terus nyampe rumah Om Putro, kakek-kakek itu tuh tahu gitu bahwa Om Dodi anggota keluarga kita dan Om Dodi lagi ketempelan sama makhluk yang niatnya jahat gitu, sehingga di momen tersebut si kakek-kakek itu berusaha ngusir si makhluk itu. Itu cerita Bagas ya. Iya, terus abis Om Dodi apa namanya masuk rumah, abis sepedahan di normal lagi, ya udah kelar makan segala macam, gua mau beberapa sepupu ke teras lah ngerokok dan segala macam. Nah di situ akhirnya kita cerita-cerita lagi kejadian yang kemarin-kemarin gitu, kayak ya standaran aja cerita ulang. Dan di situ Bagas bercerita yang jatuhnya buat gue tuh dia kayak konfirmasi tentang hal-hal yang dari kemarin terjadi gitu. Dia cerita saat malam saat dia keluar dari kamar. Jadi bentuk kamarnya nih, ini misalkan sekatan kamar nih. Dia di sini nih.
Jadi kalau keluar kamar tuh harus bentuknya letter L gitu. Jadi keluar, belok ke sini, ngambil bantal di depan, terus balik lagi ke kamar. Yang mana ketika balik lagi ke kamar, pandangan Bagas kan menghadap lurusan koridor ke arah belakang villa gitu ya. Dimana saat itu dia bercerita dan mengkonfirmasi kenapa saat nyampe kamar dia langsung cabut keluar. Karena sebelum masuk kamar, Bagas tuh ngeliat di belakang villa itu ada sosok gede, hitam, gondrong, kayak genderuwo gitu. Itu lagi jongkok gitu, kayak standby, sorry, lagi standby jongkok gitu dan ngeliat ke arah depan villa. Dimana saat Bagas mau masuk ke kamar, pandangan matanya tuh kayak tatapan sama si sosok ini gitu, sehingga menurut deskripsi Bagas sosok itu serem dan segala macam. Jadi pas si Bagas udah nyampe kamar, dia cabut lagi keluar gitu. Itu satu. Terus yang kedua, dia cerita lagi bahwa saat sebelum check out itu kan Om Didi sempat ngeluh ya ketika dia ngambil atau gendong si Iva dari laut, dari pantai terus keluar. Om Dodi ngerasa sebelumnya dia ngeliat kayak ada sosok di pantai gitu ya, kayak mau nge-grab si Iva. Cuma karena Om Dodi ngeliat itu terus cabut dari pantai, tapi pas keluar dari pantai tuh kakinya Om Dodi semacam kayak dicakar lah atau digigit. Dimana di saat yang bersamaan Bagas ngelihat bahwa yang ada di kakinya Om Dodi itu sesosok makhluk hitam. Gue nggak bisa deskripsiin gimana, tapi intinya bentuknya jelek aja. Yang itu nempel ke Om Dodi gitu. Nah kalau gue cerita mundur dikit tentang Bagas, dari awal kita keluarga tahu bahwa Bagas punya indera keenam seperti itu, semakin dewasa tuh kekuatan indera keenamnya Bagas tuh semakin apa ya, semakin terupgrade lah. Sehingga saat dia ngelihat sosok itu nempel di kakinya Om Dodi, di pikirannya dia, di visualnya dia tuh seperti makhluk itu bercerita ke Bagas kenapa si makhluk itu melakukan hal seperti itu ke Om Didi. Makhluk itu seperti bercerita ke Bagas bahwa sebenarnya si makhluk ini suka sama Iva, anaknya Om Dodi gitu. Cuma secara nggak sengaja Om Dodi notice ada makhluk itu ngamanin Iva gitu ya, sehingga si makhluk ini semacam nggak suka sama Om Dodi, dan makhluk ini pengen dalam tanda kutip ngisengin Om Dodi lah kayak gitu. Nah makhluk ini akhirnya terus nempel sama Om Dodi gitu ya. Ini ceritanya Bagas gitu ya. Sehingga dari Tanjung Lesung sampai ke rumahnya Om Putro, si makhluk ini semacam ingin diusir oleh penunggu dari rumah Om Putro gitu. Jadi Bagas cerita bahwa di rumah Om Putro ini ada penunggunya, yang mana penunggunya itu sosok kakek-kakek dengan tongkat. Di mana penunggunya ini itu berdiamnya di kamar Adit gitu. Jadi pas gue juga cerita tentang gue waktu yang pertama kali nyampe Om Putro, yang gue tidur di kasur lotengnya Adit, itu kayak ada suara orang jalan di tangga. Ternyata itu memang penunggu yang kakek-kakeknya gitu. Tapi kata Bagas si kakek-kakeknya ini baik gitu. Dia hanya mengecek doang, gak gangguin atau iseng gitu segala macem. Nah saat Om Dodi dan kita semua nyampe ke rumahnya Om Putro dari Tanjung Lesung tadi, si kakek-kakeknya nih ngelihat bahwa ada makhluk yang nempel di Om Dodi gitu. Kakek-kakeknya nih tahu bahwa Om Dodi ini bagian dari keluarganya Om Putro, dan makhluk yang nempelin ke Om Dodi ini punya niat jahat lah sama Om Dodi. Sehingga di momen itu kakek-kakek ini berusaha ngusir si makhluk itu gitu. Dimana Bagas tuh bisa mengetahui gitu ya tanpa harus melihat peristiwanya bahwa yang dilakukan kakek-kakek ini adalah beneran ngusir. Dimana Bagas bercerita juga dia tergambar di pikirannya conversation antara si kakek-kakek dan juga makhluk ini. Jadi intinya si kakek-kakek ini ngusir terus nanyain si makhluk ini gimana. Ternyata memang si makhluk ini berniat untuk mencederai si Om Dodi karena nggak suka si Om Dodinya ngamanin si Iva, karena makhluk ini pertama kalinya sukanya sama si Iva kan, anaknya Om Dodi kayak gitu. Nah saat Om Dodi bangun dari tidurnya di kursi depan rumahnya Om Putro dan akhirnya makan dan segala macam, sebenarnya kata Bagas Om Dodi itu udah nggak ditempelin lah, nggak terlalu ada energi jelek dari makhluk tersebut yang nempel di tubuhnya Om Dodi gitu, karena memang si kakek-kakeknya itu semacam komunikasi ke Bagas bahwa makhluknya ini udah diusir kayak gitu. Cuma memang basiannya adalah Om Dodi menjadi lemas, pucat segala macam gitu ya, sehingga ya ujungnya gue tuh yang bawa mobilnya Om Dodi dari Cilegon ke Kalibata. Namun Bagas juga bercerita saat kita semua dari Cilegon ke Kalibata ini,
ternyata si kakek-kakeknya ini ngikut. Di mana ngikutnya ini itu di mobil gue. Kenapa kakek-kakeknya ngikut? Menurut komunikasinya Bagas sama si kakek-kakek tersebut adalah kakek-kakeknya semacam pengen make sure aja bahwa si makhluk yang tadi udah dia usir nggak balik lagi gitu. Karena kakek-kakek tersebut punya feeling bahwa ini makhluk iseng banget gitu. Jadi gue pengen make sure elu nih sampai ke Kalibata dengan aman gitu. Jadi kalau menurut logika gue gitu ya, mungkin aja si makhluk itu masih nempel di Om Dodi saat pulang. Dan saat Om Dodi yang gue bilang di mobil itu tidur, dan saat gue nyetel lagu terus Om Dodinya ganti dengan murotal Al-Quran, goblok-goblokan gue gitu, bisa aja itu pengaruh ya apalah namanya dari si kakek-kakek tersebut gitu. Terus jam ke soal pas udah nyampe Kalibata, Tante Yani ngelihat di belakangnya Om Dodi itu semacam ada sosok hitam yang menyelimuti gitu. Itu kata Bagas sebenarnya si makhluk hitam ini ada lagi dan lagi dalam tanda kutip ribut sama kakek-kakeknya. Kayak gitu. Jadi lagi ngusir si si makhluk hitamnya tersebut lah. Nah setelah berhasil ngusir, si kakek-kakeknya ini semacam ngomong sama Bagas, udah gak usah khawatir, ini orang si Om Dodi insya Allah aman, dimana besok udah normal lagi, udah nggak yang kayak lemas, pucat, nggak enak badan kayak gitu. Nah sebenarnya juga Bagas bercerita bahwa ini kan kembali ke percaya atau nggak percaya ya. Cuma gua dan Bagas memang admit di rumah gue nenek Kalibata. Ya apa ya, maksudnya di setiap rumah tuh pasti ada penunggunya lah, kayak gitulah. Mau penunggunya jahat, mau penunggunya baik, mau iseng apa enggak, pasti ada penunggunya gitu. Karena memang kita di dunia ini mungkin hidupnya side to side gitu, beda alam aja. Ya lo ada nih makhluk halus, cuma ya udah gua nggak ngeliat lo, asal nggak ganggu ya udah nggak masalah. Intinya kayak gitu, kepercayaan yang ya gue believe sama Bagas lah, intinya kayak gitu. Nah Bagas juga bilang bahwa penunggu atau penjaga di rumah nenek gue juga ngebantuin agar si sosok hitam yang nempel di Om Dodi ini cabut kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini sebenarnya cerita yang bikin gue rada kaget gitu, karena gue nggak expect cerita ini bakal ada gitu dan keluar dari mulutnya Bagas. Jadi Bagas bercerita bahwa sebelum kami cabut gitu ya, naik mobil terus cabut dari villanya, jadi si Bagas tuh nanya ke OB-OB yang lagi ngerapihin villa yang gue tempatin sama keluarga gue. Bagas tuh nanya, ini tuh yang villa samping nempatinnya sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal tahun baru apa enggak? Karena kan emang gua dan yang lain ngelihat bahwa di villa yang sebelahnya lagi itu ada 3 pasangan anak muda lah, cowok cewek gitu ya, 6 orang. Sebagai nanya gitu ke OB-nya. Terus tahu nggak jawaban OB-nya apaan? Hah? Villa sebelah? Orang? Nggak ada orang kok mas. Orang itu lagi direnov, belum bisa ditempatin siapa-siapa. Bagas cuma bilang, oh ya udah makasih. Anjing gak lo? Terus siapa yang dari kemarin gue lihat anjing di villa sebelah? Dan kalau pakai logika gitu ya, gue ngeliat villanya nggak kayak direnov, kayak ya udah villa aja, tapi gue ngeliat orang gitu. Terus tapi pas Bagas nanya kayak gitu, si OB-nya bilang villanya lagi direnov, nggak ada orang yang nempatin atau nggak ada orang yang booking. Terus gue yang sama saudara gue tuh yang lagi dengerin cerita Bagas cuma kayak, oke. Oh iya segala macam. Ya kayak gitu sih. Emang kalau gua akuin villanya tuh daerahnya memang kalau siang atau pagi gitu emang asri banget sih, enak banget. Sepi, private beach segala macam. Cuma ya kalau malam enggak banget sih. Gitu. Jadi thank you yang udah dengerin cerita gua, nyimak. Itu cerita horor dari gua yang menurut gua selama gua hidup tuh paling berbekas lah. Kenapa paling berbekas? Karena gua bisa merasakan sendiri dan beberapa anggota keluarga gua yang lain juga mengalami pengalaman yang sama. Jadi menurut gua itu bisa dikatakan paranormal experience lah yang gua rasakan dan keluarga gua rasakan gitu. Kalau disuruh balik ke peristiwa itu atau peristiwa serupa, jujur gua nggak mau karena ngapain gitu. Ya udah sih gitu aja. Thank you, jangan lupa follow, like, nggak follow sih, subscribe, like, komen dan apapun channel YouTube dari Do You See What I See. Thank you Mr. Popo, thank you Dika, thank you semua tim. Dadah. Oh iya,
Kalau yang mau baca gitu ya, kalau lu nggak suka nonton video kayak gini diceritain, kalau mau baca, lu bisa ke Twitter gua, namanya Notion Desire, NOTIONDESIRE. Ya, katanya ada di sini nih, nanti dicantumin. Itu ada tuh, apa namanya, gambarnya segala macam, cerita lebih detailnya juga. Mungkin dari tadi gue cerita ada yang skip gitu ya, kan beda nulis sama cerita kayak gini. Gitu, sekali lagi thank you, bye, sehat-sehat semuanya. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.